Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Geologi Vertebrata yang beranggotakan saya Sendi Nur Sahid dan rekan saya Salsabila Nur Ajkia akan menjelaskan mengenai filum chordata yang meliputi subfilum Urochordata dan Cephalochordata. Selayang pandang filum chordata. Filum chordata adalah kelompok hewan termasuk vertebrata dan beberapa binatang invertebrata yang memiliki ciri-ciri serupa. Semua anggota kelompok ini pada suatu saat dalam kehidupan mereka memiliki notochord, tali saraf dorsal berongga, celah paring, endostyle, dan ekor berotot yang melewati anus. Vertebrata merupakan kelompok hewan yang memiliki tulang belakang. Dalam sistem klasifikasi, vertebrata merupakan subfilum dari filum chordata. Filum chordata terdiri dari 3 subfilum, yaitu Urochordata, Cephalochordata, dan Vertebrata. Urochordata dan Cephalochordata tergolong hewan vertebrata. Filum chordata memiliki beberapa ciri-ciri, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama memiliki notochord. Notochord merupakan kerangka yang berbentuk batangan yang agak lentur, yang biasanya terletak antara saluran pencernaan dan tali saraf, memanjang sepanjang tubuh membentuk sumbu kerangka. Yang kedua memiliki tali saraf tunggal, berlubang terletak dorsal terhadap notochord. Ketiga memiliki ujung anterior yang membesar berupa otak. Yang keempat memiliki ekor yang memanjang ke arah posterior terhadap anus. Dan yang kelima memiliki rangkaian tulang kecil vertebra yang memanjang pada bagian dorsal dari kepala hingga ekor. Rangkaian vertebra yang disebut tulang punggung ini membentuk sumbu kerangka menggantikan notochord. Tulang punggung berfungsi sebagai penyokong tubuh serta melindungi tali saraf. Pengertian dan karakteristik subfilum Urochordata. Urochordata berasal dari bahasa Latin yaitu uro yang berarti ekor dan chorda yang berarti batang penyokong tubuh dalam. Umumnya kelompok ini hidup berkoloni. Sebagian besar dari tubuhnya terdapat insang yang besar dan tekak insang yang berfungsi untuk menyaring makanan. Urochordata umumnya disebut sebagai tunika yang berarti mantel. Sebagian besar dari tunika adalah hewan laut yang hanya diam menempel pada bebatuan, sedangkan lainnya hidup seperti plankton. Pada subfilum ini terdapat 3 kelas utama yaitu Ascidiacea, Thaliacea, dan Appendicularia. Masing-masing kelas mempunyai sifat dan ciri yang unik. Semua Ascidiacea adalah sesil, sedangkan kelas lainnya adalah pelagik. Dalam sejarah hidupnya mempunyai sejumlah seri atau rentetan perubahan. Beberapa di antaranya menunjukkan pergantian turunan seperti ciri di antara invertebrata yang masih ada. Selanjutnya yaitu klasifikasi dan jenis hewan Urochordata. Yang pertama yaitu kelas Larpacea atau Appendicularia. Larpacea atau Appendicularia adalah hewan planktonik yang kecil, kadang-kadang terdapat dalam jumlah besar. Hewan ini tidak pernah berkembang lebih baik dari bentuk cebong. Ia berkembang biak secara kelamin dari bentuk larva yang disebut pedogenesis. Hewan ini juga termasuk hewan hemaprodit yang menghasilkan sperma terlebih dahulu, kemudian baru menghasilkan sel telur. Mereka tidak dapat membuahi sel telurnya sendiri. Hewan planktonik ini kepalanya tertutup oleh lendir yang berfungsi untuk menangkap mangsanya yang berupa plankton. Contoh hewan ini yaitu Oikopleura dan Fritillaria. Berikut ini merupakan gambaran bentuk tubuh dari kelas Appendicularia. Selanjutnya ada kelas Ascidiacea. Ascidiacea adalah tunika sesil yang biasa disebut sebagai penyemprot laut. Jika air surut, mereka akan muncul di permukaan pantai. Mereka mempunyai kebiasaan yang unik yaitu dengan mengerutkan kantungnya dan menyemprotkan air ketika mereka merasa terancam. Hewan dewasa mempunyai 2 buah lubang pada tuniknya, yakni lubang masuk dan lubang keluar. Mereka dapat menyemprotkan air melalui salah satu lubang tersebut bila mana mereka merasa terancam. Ascidia adalah hewan soliter atau hewan koloni yang dihubungkan oleh tunika bersama. Pada tunika gabungan atau koloni, hewan tersebut memiliki masing-masing 1 buah sifon yang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya air ke dalam koloni tersebut. Pada tunika gabungan atau koloni, hewan tersebut mempunyai masing-masing 1 sifon yang berfungsi sebagai tempat pengolahan atau keluar masuknya air ke dalam rongga koloni. Proses pengolahan air tersebut sama seperti pada sistem pembuangan limbah. Koloni hewan tersebut berkembang biak secara seksual maupun aseksual. Secara aseksual, mereka menghasilkan tunas untuk menghasilkan koloni baru. Dan secara seksual, mereka berkembang biak menggunakan
kelamin untuk menghasilkan larva, kemudian menciptakan koloni baru. Berikut ini contoh gambaran hewan dan bentuk tubuh dari kelas Ascidiacea. Selanjutnya yaitu kelas Thalyacea. Kelas Thalyacea atau yang disebut sebagai hewan pelagik, mereka berbeda dengan Ascidiacea karena mempunyai tunika jernih. Hewannya tembus pandang. Sebagai tambahan, sifon pemasukan dan sifon pengeluaran berada di ujung berlawanan dari tubuh hewan ini. Thalyacea biasanya dinamakan salp. Mereka bukan hewan koloni tetapi biasa bergabung bersama-sama dalam gumpalan atau rantai. Ada ordo yang memang berkoloni dengan lubang pengeluaran yang memiliki bersama dan membentuk tabung yang panjangnya 60 cm. Pirosoma yang sangat percaya adalah contoh marga dari ordo tersebut yang sebenarnya sangat luas. Proses perkembangbiakan dari kelas ini sangat bermacam-macam, mulai dari telur dan sperma yang dilepas di air, sampai telur tersebut tersimpan pada induknya dalam alat yang menyerupai plasenta. Seperti kebanyakan tubuh tumbuhan, ada yang beralih bergenerasi dari perkembangbiakan seksual ke aseksual dan kembali kepada seksual. Berikut ini merupakan gambaran dan bentuk tubuh hewan dari kelas Thalyacea. Selanjutnya yaitu dampak positif dan dampak negatif subfilum Urochordata terhadap kehidupan. Dampak positifnya, subfilum Urochordata dapat dijadikan sebagai sumber makanan hewani dan sebagai pelengkap komponen laut. Sedangkan dampak negatifnya, subfilum Urochordata dapat menjadi parasit dan dapat mencemari daerah pantai. Sekian dari saya. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Salsabila Nurajkia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nurajkia dengan NIM 19081061179 dari Biologi S semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang subfilum Cephalochordata pada pembahasan mengenai filum chordata. Pada slide kali ini kita bisa melihat salah satu dari spesies Cephalochordata, yaitu Branchiostoma lanceolatum. Gambarnya seperti ini. Yang pertama ada pengertian dan karakteristik Cephalochordata. Cephalochordata merupakan subfilum chordata yang memiliki bentuk menyerupai ikan tanpa sirip. Cephalochordata sendiri berasal dari kata cephal, yaitu kepala, dan chorda, yaitu penyokong tubuh dari dalam. Cephalochordata memiliki tubuh yang kecil, pipi memanjang, dan transparan. Hewan ini biasa hidup di laut, daerah tropis dan subtropis, terutama di bawah pasir perairan yang dangkal. Contoh spesies dari Cephalochordata yaitu Amphioxus sp dan Branchiostoma sp. Hewan ini memiliki chorda atau penyokong tubuh, namun tidak memiliki tengkorak sehingga disebut dengan Archanita. Cephalochordata memiliki notochorda, saraf dorsal, dan celah faring yang telah berkembang dengan baik. Sistem sirkulasinya tanpa jantung, dan aliran darah pada sisi ventral atau perutnya mengalir ke depan, sedangkan aliran darah di sisi dorsal atau sisi punggungnya mengalir ke belakang. Pada sistem koordinasinya, Cephalochordata ini memiliki sirus atau alat peraba di mulutnya, sedangkan pada ujung anteriornya terdapat bintik mata dan pembau. Reproduksi dari Cephalochordata ini secara seksual dengan cara fertilisasi eksternal. Selanjutnya ada bagian tubuh Cephalochordata. Yang pertama ada mulut. Mulut terletak di sini. Selanjutnya ada neutral tube atau saluran saraf yang memanjang. Selanjutnya ada notochord. Lalu ada gut atau usus. Lalu di sini ada muscle segment atau segmen otot. Di sini ada anus. Lalu ada gonads. Ada celah insang atau gill sheaths. Ada pharyngeal basket atau keranjang faring. Selanjutnya ada klasifikasi Cephalochordata. Cephalochordata ini merupakan subfilum chordata yang memiliki satu kelas bernama
Cephalochorda dengan ordo Leptocardi yang terdiri atas dua famili, yaitu Branchiostomidae dan Amphioxidae. Cephalochorda biasa disebut dengan lancelet, yang merupakan hewan bentik atau hewan yang hidup di atas atau di bawah dasar laut atau pada wilayah yang disebut dengan zona bentik, yang memiliki kepala tersembul di atas permukaan pasir. Hewan ini dapat berpindah dari lubang pasir dan berenang dengan cepat dalam jarak pendek seperti belut. Tubuhnya berwarna putih kemerahan atau pink transparan, sehingga organ-organ dalamnya tampak jelas. Adapun contoh spesies dari Cephalochorda ini yaitu Branchiostoma lanceolatum dan Amphioxus lanceolatus. Selanjutnya ada kekerabatan subfilum Cephalochordata. Cephalochordata yang berasal dari kata sepal atau kepala dan korda atau penyokong tubuh dari dalam merupakan hewan yang sangat penting dan besar artinya dalam perkembangan anatomi perbandingan dan hubungan kekerabatan chordata. Pada awalnya, pada tahun 1744, Cephalochordata ini dikelompokkan sebagai moluska dan baru 60 tahun kemudian oleh Gabriel Costa, Cephalochordata ini digolongkan sebagai ikan atau Pisces. Namun, akhirnya direvisi lagi sebagai kelompok hewan yang dalam perjalanan evolusinya merupakan penghubung antara avertebrata dengan vertebrata, karena termasuk salah satu bagian dari subfilum Chordata, sehingga hewan ini berkerabat dekat dengan vertebrata dan avertebrata. Selanjutnya ada manfaat subfilum Cephalochordata. Cephalochordata atau dikenal dengan sebagai lancelet ini dapat dipanen secara komersial untuk makanan yang dimakan oleh manusia dan merupakan hal yang penting dari objek studi dalam ilmu hewan karena Cephalochordata ini memberikan indikasi tentang asal dari vertebrata. Cephalochordata juga memainkan peran yang penting dalam beberapa rantai makanan. Di sini kita bisa melihat yaitu salah satu gambar dari spesies Cephalochordata yaitu lancelet jenis Amphioxus volmus yang bisa dipanen secara komersial untuk makanan yang dimakan oleh manusia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Jika ingin ditanyakan, boleh langsung di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.